Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk kali ini hari Kamis, pertemuan yang keempat. Betul. Nah, untuk kalian yang masih belum mengumpulkan tugas, saya harapkan tetap mengumpulkan tugas kalian. Jadi anak, jadi murid harus mengerjakan tugas meskipun secara daring. Semuanya, tidak ada terkecuali kalian harus mengumpulkan tugas. Apapun itu, mata pelajaran apapun, kalian harus mengumpulkan tugas. Bapak Ibu guru membuat soal, membuat pembelajaran, tetapi kalian tidak mau mengerjakan. Nah, itu apakah masih bisa disebut dengan anak sekolah? Oke, semuanya harus dikerjakan tanpa terkecuali. Ada beberapa anak yang belum mengumpulkan tugas dari pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3. Ya, semoga saja kalian membuka video ini dan mengerjakan tugasnya. Kalau tidak paham, kurang jelas, bisa kalian tanyakan. Jangan segan-segan untuk bertanya. Gunakan handphone kalian, aplikasi WhatsApp kalian untuk menanyakan tugas, untuk mengerjakan tugas, mengirimkan tugas. Ya, itu untuk awalnya saja. Semoga nanti kalian bisa mengikuti pembelajaran ini meskipun penjelasannya lewat HP, tapi kalian tetap paham. Pembelajaran yang lalu, pertemuan ketiga, kita sudah mengetahui apa itu unsur-unsur berita. Ya, benar. Unsur berita bisa diketahui dengan pertanyaan 5W plus 1H atau biasa yang disebut disingkat dengan adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Tugas yang lalu kalian sudah mengetahui mencari unsur-unsur berita di media cetak, internet, ataupun yang lainnya. Mengerjakannya sudah bagus, sudah tahu apa itu sumber berita. Sumber berita ya jelas itu yang mengeluarkan berita itu siapa. Topik berita bukan tema ya, kemarin banyak yang mengerjakannya berupa tema. Padahal kalau topik berita itu lebih mengacu keseluruhan isinya tentang apa. Bisa jadi judul sebagai topik berita. Nah, itu unsur-unsur berita dapat diketahui dengan pertanyaan adik Simba. Nah, untuk pembelajaran berikutnya kita akan meringkas dan menyimpulkan berita. Di halaman 6 buku paket kalian, situ setelah mempelajari materi ini kamu diharapkan mampu 1. Meringkas pokok-pokok isi berita yang dibaca dan didengar. 2. Menyimpulkan pokok-pokok isi berita yang dibaca dan didengar. 3. Memberikan tanggapan berdasarkan berita yang dibaca dan didengar. Pokok-pokok berita itu apa? Pokok-pokok berita itu ya hal-hal yang penting. Bisa diketahui melalui menganalisis unsur-unsurnya dengan pertanyaan adik Simba. Nah, perhatikan kembali cuplikan teks berikut. Itu ada yang kotak biru, satu paragraf. Pelabuhan Merak dipadati oleh truk-truk pengangkut barang non-sembako pada 10 hari menjelang Lebaran. Sabtu, tanggal 15 bulan 11. Kondisi disebabkan adanya larangan melintas bagi truk non-sembako tanggal 21 sampai 25 November. Nah, itu yang dinamakan dengan kesimpulan berita. Kesimpulan berita tersebut merupakan ringkasan dari berita yang lalu. Bisa kalian lihat lagi, ada di halaman
2. Ya, halaman 2 itu ada 3 paragraf, tetapi ringkasannya cukup 1 paragraf. Nah, 1 paragraf itu kalian lihat bisa diketahui di mana ada pelabuhan Merak. Apa berupa larangan melintas bagi truk sembako. Kenapa? Karena menjelang Lebaran jalannya ditutup. Siapa yang mengalami kejadian itu? Berarti truk-truk pengangkut barang non sembako. Mengapa tadi? Bagaimana kok bisa itu dilarang? Nah, itu sudah ada. Begitu cara menyimpulkan beritanya. Bisa kalian baca lagi contohnya. Nah, dengan mengetahui unsur-unsur berita, kalian bisa menyimpulkan berita. Jadi misalnya beritanya yang panjang, yang beberapa paragraf, bisa kalian simpulkan dengan 1 paragraf saja. Ingat, 1 paragraf tersebut terdapat unsur-unsur berita, yaitu 5W plus 1H atau adik simbah. Nah, sekarang tugasnya kalian, kalau kemarin kalian kebanyakan yang beritanya dari koran, wawasan, tribun, ataupun yang lainnya, nanti sekarang tugasnya kalian simak video berita. Bisa dari televisi, Fokus, Putar Indonesia, Liputan 6, Metro TV, ataupun yang lainnya. Nanti cari 2 berita, berarti yang kalian dengar atau kalian lihat, bisa di televisi, bisa dari YouTube, 2 judul berita, jelas nanti ada sumber beritanya apa, dari mana, topiknya berita apa, kemudian simpulannya apa. Simpulannya berupa paragraf, kalian buat 2, semuanya mengirimkan 2, nanti sumbernya dijelaskan, simpulannya apa, ditulis di buku kalian, lalu kalian kirimkan ke saya. Apabila ada pertanyaan, nanti kalian silakan menanyakan langsung ke saya. Dan apabila kalian kurang paham, kurang jelas, juga boleh menanyakan hal tersebut. Nah, ini lanjutan untuk pertemuan ketiga. Yang lalu kita sudah menganalisis unsur-unsur, sekarang kita mencoba menyimpulkan berita. Buat 1 paragraf saja yang isinya unsur-unsur berita tersebut. Jadi kalimatnya kalian susun dengan bagus, yang isinya ada unsur-unsur berita tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kalian kerjakan, jangan sampai ditunda-tunda pekerjaannya, biar cepat selesai, nanti bisa dikirimkan, lalu kalian bisa bermain, tidak memiliki tanggungan tugas-tugas ataupun harus diingatkan oleh Bapak Ibu guru. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.